彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Dua sosok manusia perlahan turun dari udara, mendarat di peron. Tokoh-tokoh yang muncul adalah Xiao Yan dan Nalan Yanran. Mereka yang terakhir datang. Kemunculan kedua orang ini secara alami menarik banyak perhatian dari mereka yang hadir. Banyak tatapan melesat ke arah dua orang ini. Namun, sebagian besar dari mereka, dengan pengecualian beberapa, tidak kenal dengan Xiao Yan dan Nalan Yanran. Meskipun nama Xiao Yan telah menyebar jauh karena dendam baru-baru ini yang ia miliki dengan Wind Lightning Pavilion, masih ada sedikit celah antara dia dan Miss Feng, Tang Ying, dan individu-individu luar biasa lainnya dari generasi muda di hati beberapa orang. Xiao Yan tampaknya tidak merasakan tatapan-tatapan ini. Matanya menyapu tempat itu. Karena kamu telah menyerahkan diri kepada aku, rindu ini akan segera menerimamu. Xiao Yan secara alami tidak dapat mengatakan apa yang wanita ini pikirkan di dalam hatinya. Bahkan jika dia menyadarinya, dia hanya akan mengejeknya. Mungkin dia memang takut pada orang-orang tua dari Wind Lightning Pavilion. Namun, ada sangat sedikit orang dari generasi yang sama yang bisa memaksanya menjadi negara yang sangat menyedihkan. Paling tidak, dia belum pernah bertemu seseorang sejak dia mulai berlatih. Tatapan Xiao Yan bergeser menjauh dari Nona Feng sebelum berhenti di dua sosok lainnya. Dia telah bertemu dua orang ini di dalam pegunungan. Mereka adalah Tang Ying dari 10,000 Sword Pavilion dan Wang Chen dari Yellow Spring Pavilion. Tang Ying tersenyum dan sedikit mengangguk ketika dia merasakan mata Xiao Yan. Di sisi lain, wajah Wang Chen gelap. Matanya terlihat dingin. Dia sepertinya tidak suka Xiao Yan. Xiao Yan juga mengangguk ke Tang Ying dan sama sekali mengabaikan Wang Chen. Dia hendak menarik pandangannya ketika sudut matanya tiba-tiba menangkap sosok berwarna hijau. Gadis ini tampaknya yang termuda di peron. Dia mengenakan pakaian hijau dan mata cerdas berairnya tampak sangat imut. Wajahnya yang bergerak masih samar-samar mengandung kelembutan dan keluguan. Dia adalah ketidakcocokan lengkap dengan lingkungan sekarang. Berhati-hatilah dengan gadis itu. Dia tidak sesederhana yang muncul di permukaan. Sebuah suara lembut terdengar dari mulut Nalan Yanran di sampingnya sementara Xiao Yan mengamati gadis itu. Mengapa? Xiao Yan berbicara tanpa perubahan dalam ekspresinya. Karena dia adalah orang paling luar biasa di antara generasi muda di Falling Star Pavilion. Nalan Yanran perlahan berkata, Pavilion Jatuh Star. MU King Luan. Mata Xiao Yan menyipit. Dia juga pernah mendengar sedikit tentang anggota paling luar biasa dari generasi muda dari 4 pavilion. Xiao Yan hanya tiba-tiba memahami setelah mendengar ini. Serangan gelombang sonik ya, memang sedikit tidak ortodoks. Jin Si mengabaikan keributan ini. Dia mengangkat matanya dan berkata, aku akan memberi kamu 5 menit waktu persiapan. Setelah itu, formasi gelombang bunyi akan diaktifkan. Apakah kamu akan berhasil melewati akan tergantung pada kemampuan kamu sendiri. Tentu saja, sesuai kesepakatan, akan ada 8 orang yang akan dipilih. Jika itu kurang dari 8 orang yang lulus, tempat yang tersisa akan ditentukan oleh undian. Setelah mengatakan ini, Jin Si perlahan menutup matanya dan memulihkan diri, mengabaikan semua orang dalam prosesnya. Seluruh tempat itu penuh dengan keributan lagi setelah melihat Jin Si memejamkan matanya. Cukup banyak orang mulai saling berbisik.
Beberapa bahkan mulai mencari pembantu untuk menerobos pos pemeriksaan bersama. Kemudian, yang perlu kamu lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menggunakan Douki untuk menutupi telinga kamu dan mengikuti di belakang aku. Xiao Yan menyipitkan matanya dan melihat emas menelan mouse yang padat di sekitar tangga batu sebelum memutar kepala untuk berbicara dengan Nalan Yanran. Suasana di platform menjadi tegang saat Jin Si mengucapkan kata-kata itu. Jumlah yang tak terhitung banyaknya tikus berwarna emas besar di sekitar tangga batu tiba-tiba memancarkan cahaya yang aneh. Banyak mata menatap tajam di pintu masuk tangga batu. Rambut berwarna emas di tubuh mereka juga mulai berdiri tegak, muncul persis seperti landak. Untuk sesaat, tidak ada yang berani secara acak mengisi setelah melihat pasukan emas menelan mouse menunggu dengan sungguh-sungguh. Jumlah besar adalah salah satu yang tidak disadari oleh siapapun. Selain itu, sebagian besar orang yang hadir dengan jelas menyadari apa yang serangan gelombang sonik dari mouse menelan emas terdiri dari. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diblokir. Tangisan tajam, yang tampaknya mampu menembus jiwa seseorang membawa riak yang tidak biasa, seperti nada iblis, tiba-tiba muncul. Mereka menahan gelombang sonik, yang datang dari segala arah, dan maju 10 meter sebelum tubuh mereka berdua sekali lagi menegang. 2 suap darah segar keluar. Tubuh mereka sepertinya menderita pukulan berat saat mereka terbang mundur. Akhirnya, mereka mendarat di panggung di depan tatapan semua orang. Seteguk lainnya dari darah segar diludahkan. Cukup banyak orang di platform menghela nafas dengan menyesal saat melihat ini. Arai suara sialan ini memang merepotkan untuk ditangani. Gagal. Jin Si menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata. 2 orang dari Bone Transforming Gate hanya bisa menggelengkan kepala setelah mendengar ini. Xiao Yan menyaksikan orang-orang melangkah maju untuk menantang pos pemeriksaan hanya untuk kembali dengan kegagalan ke belakang platform. Matanya menjadi sedikit serius sebagai hasilnya. Kesulitan susunan bunyi ini tampaknya lebih sulit dari yang diharapkannya. Di antara para penantang sebelumnya, ada juga beberapa orang yang tahu teknik gelombang Sonic Do. Namun, gelombang sonik yang mereka lepaskan tidak hanya gagal untuk memungkinkan mereka berhasil mengisi melalui pos pemeriksaan, tetapi malah akhirnya terguncang oleh gelombang Sonic Mouse. Mereka mengeluarkan seteguk darah dan terbang kembali setelah 2 gelombang suara bertabrakan. Meskipun mereka gagal, 1 orang telah melakukan perjalanan terjauh di antara mereka yang telah berusaha. Jika teknik gelombang Sonic Do-nya mampu menahan gelombang sonik yang dipancarkan dari begitu banyak emas menelan tikus, kemungkinan dia akan berhasil menembusnya. Sementara tantangan terus berlanjut, orang-orang yang berpartisipasi meningkat. Waktu mereka berhasil bertahan saat menghadapi deretan suara menjadi lebih lama. Ini menyebabkan cukup banyak orang merasa agak bersemangat. Lagi pula, bahkan jika mereka bukan orang-orang yang dituduh lewat, mereka setidaknya bisa merasakan sedikit harapan. Suaranya baru saja terdengar ketika tubuh indah Feng King Er tiba-tiba bergetar. Screech 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 screech. Gelombang sonik tajam berubah menjadi riak yang menyebar dengan cepat pada saat ini. Ketika gelombang sonik membuat kontak dengan tubuh Feng King Er, tubuhnya sedikit gemetar. Tiba-tiba, kecepatannya melambung tinggi dan beberapa bayangan muncul di langit. Suara angin kencang muncul di ujung tangga batu yang jauh. Segera, tubuh Feng King Er yang indah melompat dan terus mendarat di atas batu. Dia memandang rendah semua orang yang berdiri di tengah pegunungan dari atas. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup dan rambut panjangnya melayang di dalamnya. Dia memiliki aura mulia dari seorang ratu. Feng King Er telah berhasil melewati pos pemeriksaan. Jin Si menarik matanya. Suara tenangnya akhirnya mengandung sedikit fluktuasi. Xiao Yan membawa Nalan Yanran dan berjalan menuju bagian depan peron. Pada saat ini, Tang Ying juga secara kebetulan berjalan keluar dari kerumunan. Tatapannya melirik Feng King Er di ujung tangga batu sebelum menoleh ke Jin Si. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, 10,000 Sword Pavilion, murid Tang Ying menyapa Jin Si tua. Jin Si mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu Tang Ying. Aura pedang pihak lain membuatnya sedikit menganggukkan kepalanya. 4 pavilion ini benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Para murid yang mereka pimpin semuanya orang-orang dengan kemampuan hebat. Dengan metode yang sempurna untuk mengumpulkan darah baru, itu sedikit mengherankan bahwa itu mereka mampu memiliki posisi seperti itu di dataran tengah.
Tanging menampar pedang besar berwarna biru di punggungnya setelah sapaan itu. Screech screech screech. Sosok pedang itu baru saja menerobos masuk ke wilayah tangga batu ketika sebuah suara menusuk telinga yang datang dari semua arah ditransmisikan ke arahnya. Di bawah serangan gelombang sonik semacam ini, bahkan jiwa seseorang akan berakhir dengan sangat gemetar. Jika seseorang tidak memiliki skill defensif yang kuat, sepertinya jiwa seseorang akan mengalami luka yang cukup serius. Namun, ekspresi Tang Ying masih tetap dingin dalam menghadapi serangan gelombang sonik yang kuat. Aura pedang tajam melonjak keluar dari tubuhnya, muncul persis seperti lotus pedang berwarna biru, yang melilit seluruh tubuhnya. Gelombang sonik membentuk riak intens ketika bertubrukan dengannya. Namun, ini tidak menghentikan Tang Ying. Cukup banyak orang yang mengeluarkan teriakan ketika mereka melihat bahwa itu orang ini telah memilih untuk menggunakan metode semacam itu. Mereka segera menghela nafas dengan tenang. Orang yang bernama Douki ini memang sangat besar dan kuat. Dia dapat mengisi daya melalui deretan suara ini. Meskipun mungkin tampak agak canggung, itu masih merupakan metode yang layak. Haha. Bola hitam gelap sekali lagi ditembak. Akhirnya, itu terbalik di udara dan mendarat di puncak gunung dengan tawa yang keras. Sukses! Sudut mulut Jin Si juga terangkat saat dia berbicara ketika pandangannya menyapu puncak gunung. Xiao Yan, yang secara acak mengalihkan pandangannya pada platform, tiba-tiba menatapnya pada saat ini. Setelah itu, dia perlahan membalikkan kepalanya dengan cara yang agak kaku. Tatapannya memiliki beberapa ketidakpercayaan karena terkunci ke Mu Qingluan. Dia sebenarnya murid Feng Zunze. Xiao Yan bermaksud mencari teman Yao Lao yang sangat baik, Feng Zunze, ketika dia menuju ke dataran tengah. Namun, dia belum mendengar banyak berita selama ini. Sekarang, dia tiba-tiba dapat memperoleh beberapa informasi mengenai Feng Zunze di tempat ini. Mu Qingluan ini adalah anggota dari Falling Star Pavilion. Jika Feng Zunze adalah gurunya, maka Feng Zunze kemungkinan seseorang dari Falling Star Pavilion. Pikiran ini dengan cepat berputar di sekitar hati Xiao Yan. Kegembiraan liar juga melonjak ke wajahnya. Dia akhirnya bisa mendapatkan berita tentang Feng Zunze. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Yao Lao, dia akan dapat memperoleh bantuan besar dan tidak lagi sendirian. Sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan, kaki Mu Qingluan sudah melangkah ke tangga batu. Setelah itu, dia terus naik ke ujung tangga batu. Nalan Yanran melihat punggung Xiao Yan. Dia dengan lembut menggigit bibir merahnya sebagai ejekan diri muncul di matanya. Dia segera menghela nafas, mengangkat kakinya, dan mengikutinya. Setelah kaki Xiao Yan melangkah ke tangga batu, Gold Swallowing Mice yang padat di sekitar tangga batu segera membuka mata mereka. Ikuti aku. Tatapan Xiao Yan menatap tajam pada emas menelan tikus di sekitar tangga batu. Sesaat kemudian, tenggorokannya tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh rendah. Kakinya menginjak keras di tanah setelah raungannya terdengar, dan dia berubah menjadi sosok terang, yang menembak ke arah puncak gunung dengan cara yang seperti kilat. Di belakangnya, Nalan Yanran juga mendorong Douki ke batas dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kecepatannya saat mengikuti di belakang Xiao Yan. Skrik skrik skrik. Setelah Xiao Yan dan Nalan Yanran dibebankan ke depan hampir 100 meter di atas tangga batu, gelombang sonik yang menusuk telinga yang terbentuk dengan cepat akhirnya turun dari langit dengan cara tiba-tiba, tampak seperti badai. Ini masuk melalui setiap pembukaan tunggal pada tubuh Xiao Yan dan Nalan Yanran. Tubuh Xiao Yan dan Nalan Yanran menegang hampir pada saat yang sama ketika gelombang sonik tiba. Namun, Xiao Yan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Skrik 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 skrik. Xiao Yan dan Nalan Yanran akhirnya dibebankan melalui setengah dari jarak tangga batu di depan tatapan semua orang. Namun, wajah cantik Nalan Yanran sangat pucat saat ini. Kalau bukan karena ketekunannya, dia mungkin akan merasa sulit untuk bertahan sedemikian rupa. Agak terlalu sulit bagi Nalan Yanran untuk melakukan terobosan pada luncuran tikus ini dengan kekuatannya saat ini. Visi Nalan Yanran berangsur-angsur menjadi buram. Dia melihat sosok di depannya, yang tampak kurus. Namun, angka itu luar biasa stabil di tengah gelombang sonik. Sudut mulutnya menunjukkan kepahitan. Dia memikirkan masa lalu yang jauh ketika dia menggunakan status angkuh untuk secara paksa membatalkan pertunangan Xiao Clan. Pada saat tertentu, Douki tiba-tiba menghilang.
Tubuh Nalan Yanran tiba-tiba terhenti. Nalan Yanran perlahan menutup matanya setelah merasakan Douki yang kelelahan di dalam tubuhnya. Sebuah gumaman lembut terdengar di dalam hatinya saat dia melakukannya. Cukup banyak orang di platform tanpa sadar menggelengkan kepala mereka ketika mereka melihat Nalan Yanran terbang kembali setelah akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka tanpa sadar merasa jijik terhadap Xiao Yan. Suara guntur yang mendadak tiba-tiba bergema dari tangga batu sementara keempat orang itu sedang berbicara. Segera, mereka melihat tubuh Xiao Yan tiba-tiba hancur di bawah gelombang sonik. Kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada di belakang Nalan Yanran. Dia mengulurkan lengannya dan memegang pinggangnya yang sempit. Hah? Gerakan kilat 3000. Itu benar-benar seperti yang dikatakan rumor. Orang ini telah berhasil mempelajari gerakan 3000 penangkal petir dari beberapa tempat yang tidak diketahui. Melihat itu sekarang, ini memang benar. Mu Qingluan segera berbicara dengan terkejut ketika dia melihat bayangan yang menghilang dan raungan yang menggelegar. Skrik 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 skrik. Tak terhitung jumlah gold menelan tikus di bawah berhenti sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Banyak tatapan terkunci ke Xiao Yan di langit. Segera, mulut mereka yang dipenuhi gigi dibuka dengan cepat. Gelombang sonik, bahkan lebih menakutkan lagi, yang sebelumnya, dipancarkan seperti halilintar. Wajah semua orang di platform berubah saat mereka merasakan kekuatan dari gelombang sonik ini. Xiao Yan melihat gelombang sonik seperti zat dari udara.